sini saya akan melakukan tutorial gerak parabola menggunakan fitur pad. Pertama-tama kita buka dulu link paling atas yaitu pad. Kemudian di sini saya akan memilih yang fisika. Kemudian di sini kita mencari projectile motion atau gerak parabola. Di sini kita bisa langsung klik. Lalu di sini saya akan memilih yang vektor. Bisa dilihat di sini ada sebuah meriam di mana kita bisa mengubah arahnya atau mengubah derajat dari meriam tersebut. Kemudian di sini bisa dilihat ada initial speed atau kecepatan dari meriam tersebut. Di sini saya akan mengubah menjadi 13 meter per second. Kemudian ada diameter untuk cannonball. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 0,5 meter. Kemudian ada massa dan juga air resistance atau hambatan udara. Kemudian di sini ada velocity vector atau vektor kecepatan, acceleration vector yaitu percepatan, dan force vector, vektor gaya yang besarnya tetap. Lalu tombol merah ini disebut launch atau untuk menembak. Kemudian saya akan memilih velocity vector untuk menunjukkan arah kecepatan dari peluru meriam. Kemudian di sini saya akan menghapus lintasan menggunakan eraser atau penghapus. Kita klik saja tombol kuning ini. Kemudian selanjutnya saya akan memilih acceleration vector atau percepatan vektor. Karena terlalu cepat, kita bisa mengubahnya untuk menggunakan fitur slow. Kita hapus, kemudian kita tembakkan lagi. Bisa dilihat ini lebih pelan dan menunjukkan percepatan dari vektor tersebut. Lalu saya akan mengulangi lagi untuk velocity vector atau kecepatan vektor. Kita lihat dengan posisi yang lambat. Bisa dilihat arah dari kecepatannya menuju ke titik merah tersebut. Bisa kita ulang sekali lagi dan menembakkannya. Kemudian bisa kita pause. Bisa dilihat arahnya menuju ke titik merah tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan memilih force vector atau vektor gaya yang besarnya tetap. Selanjutnya kita akan memilih tanpa menggunakan hambatan udara. Kita mengganti dari force vector menjadi velocity vector. Lalu bisa kita hapus dan lihat bahwa tanpa menggunakan hambatan udara hasilnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian kita gunakan yang hambatan udara. Bisa dilihat hasil yang menggunakan hambatan udara dan tanpa menggunakan hambatan udara itu berbeda. Lalu untuk diameter itu untuk mengubah ukuran dari cannonball. Yang pertama saya akan mengubahnya menjadi yang sangat besar, yaitu 1 meter. Bisa dilihat cannonball-nya berubah menjadi besar. Dan untuk selanjutnya saya akan ubah seperti yang pertama tadi menjadi 0,5 meter. Bisa dilihat ukuran dari cannonball-nya lebih kecil. Bisa dilihat jika diameternya berubah, maka hasilnya akan berbeda. Kemudian untuk massa bisa dilihat itu bisa dirubah, tapi saya tetap akan memakai yang 5 kg. Kemudian untuk fitur berikutnya ada zoom in dan zoom out.
Kemudian untuk yang tombol minus bisa digunakan untuk memperkecil, lalu untuk yang tombol plus bisa digunakan untuk memperbesar. Kemudian di sini ada dua tools. Yang pertama saya akan menggunakan alat ukur, di mana ada titik hijau pada lintasan, kita arahkan, di mana itu adalah suatu titik puncak. Bisa dilihat hasil dari titik puncak tanpa hambatan. Waktunya berupa 1,02 second dan untuk jarak mendatarnya berupa 8,48 meter dan untuk ketinggiannya berupa 5,05 meter. Kemudian untuk titik puncak lintasan yang menggunakan hambatan udara, waktunya berupa 0,83 second, untuk jarak mendatarnya 5,8 meter dan tingginya 3,82 meter. Jadi bisa diketahui yang menggunakan tanpa hambatan udara dan yang menggunakan hambatan udara itu hasilnya berbeda. Kemudian alat ukur ini juga bisa untuk mengukur titik penguncian yang lain ataupun untuk mengukur titik akhir. Bisa dilihat hasil dari titik akhir, waktunya berupa 1,76 second, jarak mendatarnya 10,67 meter dan ketinggiannya 0 meter. Kemudian untuk titik akhir dari yang tidak menggunakan hambatan udara, pertama kita perkecil dahulu gambarnya. Kemudian kita ukur, hasilnya berupa waktunya 2,03 second, jarak mendatarnya 16,97 meter dan ketinggiannya 0 meter. Kemudian tools berikutnya ada meteran. Untuk penempatannya kita pilih seperti bisa dilihat, saya rapikan dengan tanda plus, kemudian kita tarik. Kita akan mengukur titik akhir. Bisa dilihat hasilnya berupa 16,92 meter. Kemudian titik akhir yang menggunakan hambatan udara, hasilnya berupa 10,53 meter. Berikutnya, kita akan mencoba komponen velocity vector atau komponen kecepatan benda. Kita akan melihat komponen kecepatan benda sepanjang gerak di sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat apakah itu mendatar atau vertikal, yaitu perubahan seperti panjangnya bertambah atau panjang berkurang sepanjang lintasan. Sekian video tutorial gerak parabola menggunakan fitur PET. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. 오늘은 기분이 좋아 마치 좋은 일이